مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Mahabbah Islam. Buat teman-temanku yang support channel ini, mudah-mudahan kalian semua dimurahkan rezeki, dimudahkan urusannya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah teman-temanku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari yang sebelumnya, Mahabbah Islam. Yang sebelumnya itu membahas masalah toharoh atau bersuci dan najis dan cara mensucikannya. Nah, di video kali ini Mahabbah Islam akan melanjutkan ke bab yang selanjutnya, yakni istinja. Oke, kita langsung saja buka. Ini dia bab istinja. Nah, ini istinja. Apakah yang dimaksud dengan istinja? Istinja ini adalah cebok, guys. Di sini dijelaskan istinja atau cebok ialah menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya dengan air atau batu atau yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan istinja. Lanjut yang kedua, cara beristinja, yakni apapun yang keluar dari kubul dan dubur diusap dengan 3 buah batu sehingga hilanglah najisnya, lalu basuhlah dengan air untuk menghilangkan bekas-bekas yang dapat dilihat dari najis itu. Nah, dan boleh hanya menggunakan batu saja atau air saja, tapi lebih utama menggunakan air. Nah, di sini kita dibolehkan menggunakan batu ya teman-teman, tapi batu dengan tiga biji itu boleh. Tapi yang lebih bagus adalah menggunakan air. Tidak ada yang bisa mengalahkan kesucian daripada air. Oke, lanjut yang ketiga, yakni syarat-syarat beristinja dengan batu. Yaitu yang pertama adalah najis itu belum sampai kering dan belum menjalar ke tempat lain, masih berada di sekitar dubul atau dubur. Nah, ini syarat-syarat yang pertama, teman-teman. Najis yang menempel di tubuh kita, di kubul dan dubur kita itu tidak menjalar. Artinya itu masih, yang pertama masih basah. Nah, masih basah. Kalau sudah kering itu tidak bisa. Yang kedua, jangan sampai najis itu tercampur dengan najis lainnya. Nah, tidak tercampur. Misalnya bercampur dengan kotoran kambing, kotoran sapi misalnya kan. Oke, lanjut yang ketiga, najis itu tidak menjalar dari tempat keluarnya semula. Nah, seperti yang kukatakan tadi, dia tidak menjalar, tidak menempel-nempel di pantat kita ya. Oke, yang keempat, yakni batu yang dipakai untuk beristinja itu batu yang kering, yang suci dan mampu menghilangkan najis. Nah, agak tajam dikit lah, itu bisa digosok-gosok agak mulus, agak supaya bisa kita agak-agak lah gimana caranya supaya itu najis bisa hilang. Nah,
Oke, lanjut yang keempat. Batu yang dipakai untuk beristinja itu dapat diganti dengan benda lain yang sifatnya keras, suci, tidak dihormati, misalnya kertas atau kayu. Nah, ini adalah syarat batu yang dipakai untuk beristinja itu dapat diganti dengan benda lain yang sifatnya keras, suci, bisa diganti, bisa pakai kertas, bisa pakai kayu. Sekarang lebih canggih lagi, sekarang orang kan bisa pakai tisu, tapi bukan tisu basah. Yang kelima, sunnah-sunnah beristinja antara lain yang pertama ketika masuk ke kamar mandi. Nah, ini adalah sunnah-sunnah beristinja atau membuang air lah, BAB ya, BAB atau buang air kecil ya. Di sini sunnah-sunnah beristinja antara lain yang pertama ketika masuk ke kamar mandi supaya mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Nah, ini adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kita disuruh untuk mendahulu ketika kita masuk ke dalam WC, kita disunahkan mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar kita disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan. Ini adalah perbedaannya kalau di masjid dengan di WC. Kalau di masjid kita disunahkan mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar kita disunahkan untuk menggunakan kaki kiri. Itu adalah perbedaannya. Oke, lanjut yang kedua sunnah-sunnahnya, yakni orang yang hendak beristinja ketika masuk terlebih dahulu membaca doa. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Apa bunyi doanya? Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, coba kita hafalkan dulu ya teman-teman. Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, coba hafalkan teman-teman. Sekali lagi. Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, apakah artinya? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Soalnya di WC ini adalah tempat penghuninya jin, penghuninya setan. Jadi banyak setan, jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang aneh di dalam WC. Kemudian setelah keluar hendaklah mengucapkan, kemudian kita kalau keluar WC itu disunahkan membaca doa. Apa bunyi doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi adhafa anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi adhafa anil adzani wa afani. Nah, itu bunyi doanya, guys. Yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyingkirkan bahaya dan menyehatkan tubuhku. Yang ketiga yang disunahkan adalah menjauhi dari pandangan orang atau tempat yang tertutup yang tiada seorang pun dapat melihatnya. Tidak pula dapat mendengar bunyi dari apa yang dikeluarkan dan tidak juga tercium baunya. Nah, ini yang disunahkan. Ini yang disunahkan adalah tempat yang tersembunyi. Kita disunahkan untuk BAB atau buang air itu di tempat yang benar-benar tertutup, tersembunyi,
pokoknya jauh dari pandangan orang, dan kalau kita tidak boleh kedengaran suaranya gitu. Kalau keluar itu tidak ada orang yang dengar. Itu yang disunahkan oleh Nabi. Bagi teman-temanku yang belum mengerti, silahkan komen di komentar. Nanti insya Allah Mahabbah Islam akan menjawabnya kalau bisa. Oke, lanjut yang keempat adalah melakukan istinja itu dengan tangan kiri, dan sebelum beristinja tangannya supaya dibasuh dan juga sesudahnya. Nah, ini yang disunahkan. Kita cuci dulu tangan kita, kemudian kita bersihkan kotoran-kotorannya. Nah, kemudian setelah itu kita cuci lagi tangan kita. Itu yang disunahkan. Nah, yang kelima, apa yang dikeluarkan supaya benar-benar tuntas. Nah, benar-benar tuntas. Ini tetu-tetu benar-benar bersih lah, benar-benar bersih. Jangan sampai ada yang melekat, ada yang tersisa, kan itu akan berbahaya. Oke, lanjut yang keenam, beberapa hal yang dimakruhkan ketika beristinja. Tadi yang kita bahas itu adalah sunnah-sunnah beristinja. Sekarang yang dimakruhkan. Makruh ini maksudnya apa? Makruh kita sudah bahas di video sebelumnya. Makruh adalah ketika kita mengerjakan, kalau kita mengerjakannya kita tidak dapat apa-apa, dan kalau kita meninggalkannya maka kita akan mendapat pahala. Itu yang dinamakan dengan makruh. Oke, di sini yang dimakruhkan ketika beristinja, yakni yang pertama, kencing di dalam air yang tenang, tidak air yang tidak mengalir. Nah, ini adalah makruh. Najis juga, ini air itu akan najis juga. Kita tidak boleh kencing di air yang tergenang atau di dalam ember yang ada airnya, itu tidak boleh. Harus di tempat air yang mengalir supaya najis-najis itu hilang. Kalau di tergenang itu nanti airnya itu bisa najis, apalagi yang kurang dari 2 kullah. Itu. Yang kedua adalah membawa sesuatu yang ada tulisannya Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah. Nah, di sini kita dilarang untuk membawa nama-nama Allah yang tulisannya Arab. Tentu yang di sini yang dimaksud adalah tulisannya harus Arab atau Al-Qur'an yang ada Arabnya. Nah, ini dilarang. Bahkan bisa sampai haram kalau membawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, ini yang dilarang. Ini yang dimakruhkan dalam beristinja, menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Itu yang dilarang. Tapi kalau di tempat yang tertutup, ini yang termasuk adalah kalau kita di tempat yang terbuka, itu dimakruh. Kalau ya tertutup seperti di dalam WC itu boleh, nggak apa-apa, boleh. Oke, lanjut ke yang keempat, menengadah atau mengangkat pandangan ke arah langit. Nah, ini dilarang, dimakruhkan. Misalnya begini, melihat ke atas, itu tidak boleh. Yang kelima, berbicara selain untuk hal yang diperlukan untuk menghilangkan najis. Nah, jangan berbicara, jangan banyak-banyak bicara kalau kita lagi BAB atau kita lagi teleponan sama orang, itu kurang bagus, itu dimakruhkan kalau sedang BAB. Oke, lanjut yang keenam.
yang ketujuh, meludah dan berengus yang tidak ada keperluannya dalam beristinja. Nah, ini yang dilarang, teman-teman. Berludah, membuang ludah atau berengus dalam beristinja. Kalau tidak perlu, kalau perlu benar-benar kalau benar-benar itu mau dibuang, ya dibuang saja. Yang kedelapan, kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah atau di suatu naungan yang digunakan orang banyak untuk berkumpul dan berteduh. Nah, ini dilarang. Tentu dilarang kita membuang air BAB itu di tempat pohon yang berbuah. Nanti buahnya jatuh ke tempat kotoran kita, kan itu meresahkan itu. Atau kita buang air BAB-nya itu di tempat orang biasanya itu berteduh, digunakan untuk bernaung. Nah, itu tidak boleh. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah ini kita lanjut ke dalam bab yang selanjutnya, yakni yang tadi adalah beristinja, dan yang kedua yakni adalah berwudu. Oke, berwudu. Nah, di sini berwudu pasti kalian tahulah apa itu berwudu. Mungkin ini adalah ilmu-ilmu dasar yang mesti kita ketahui. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu berwudu. Berwudu ini luas ya teman-teman. Bukan hanya berwudu saja, kita harus benar-benar, karena kalau wudu kita salah, itu ibadah lainnya itu akan terganggu. Jadi wudu ini harus benar. Bagaimana yang sebenar-benarnya, jangan sampai ada kesalahan. Oke, yang pertama di sini membahas masalah syarat-syaratnya wudu. Itu ada 5 macam. Yakni yang pertama, orang yang melakukan wudu itu adalah orang Islam. Nah, ini adalah syarat-syarat daripada berwudu yang pertama. Pertama harus Islam. Mesti Islam lah. Yang kedua, hendaklah ia seorang yang mumayyiz. Mumayyiz ini maksudnya sudah bisa berpikir, sudah bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Itu yang dimaksudkan mumayyiz. Kalau baligh adalah orang yang berakal sehat dan sudah mimpi basah, sudah baligh. Itu namanya orang baligh. Tapi orang mumayyiz ini adalah bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Itu mumayyiz. Yang ketiga, jangan sampai ada lapisan penghalang yang mencegah sampainya air pada kulit, seperti lapisan lilin, lemak, tahi, mata, dan lain-lain. Nah, ini tidak boleh itu menghalangi air wudunya itu. Tidak boleh. Misalnya ada cat di sini, ada lem, ada segala macam di sini yang bisa menghalangi airnya itu mengalir. Jadi itu tidak bisa. Itu nanti tak sah wudunya. Oke, yang keempat, agar orang yang berwudu itu jangan sampai menyangka apa yang diperdukan adalah sunnah. Nah, di sini harus benar-benar bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam wudu. Kita harus membedakan. Kan wajib itu ada 6 yang wajib. Dan selain daripada yang 6 itu adalah sunnah. Nah, di sini harus kita bisa membedakannya. Yang kelima, air yang suci. Nah, di sini air yang suci. Benarlah air yang suci. Kita sudah membahasnya air-airan suci di dalam bab yang sesudahnya, di dalam video-video yang sesudahnya. Yang belum kalian tonton, silahkan tonton terlebih dahulu sebelum mempelajari ini. Oke, kita lanjut ke yang kedua,
yakni membahas masalah pardunya wudhu itu ada 6. Nah, seperti yang ku katakan tadi, wajib fardu atau wajibnya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Nah, segala sesuatu itu harus dilakukan dengan niat. Dengan niat dulu. Niat ini perlu. Kalau nggak ada niat, ngapain berwudhu kalau nggak ada niat? Ngapain sholat kalau nggak ada niat? Semua yang kita lakukan di setiap kehidupan itu pasti yang pertama adalah niat. Ketika pertama kali membasuh pertama kali wajah. Nah, niat ini dilapaskan bersamaan langsung dengan membasuh muka. Begini. Bersamaan niat. Bersamaan. Bukan niat dulu baru membasuh. Artinya bersamaan. Misalnya aku begini sambil melapaskan niat. Nah, pasti kalian teman yang belum paham silahkan komen di kolom komentar, nanti Mahabbah Islam akan menjawab insyaallah. Yang kedua, membasuh yang lain. Membasuh muka dari mulai tumbuhnya rambut atasnya kening sampai ujung dagu, dari telinga yang satu sampai ke telinga yang lain. Nah, ini membasuh muka. Semua dari rambut-rambut yang tumbuh sini semua ini membasuh semuanya. Begini. Nah, jangan sampai ada yang terlewatkan ya, teman-teman. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku dan apa yang menutupi kuku yang panjang, ujung-ujung jari di bawah kuku. Nah, semua membasuh kedua tangannya ini. Kuku-kuku di dalam kuku itu tidak boleh ada getah, tidak boleh ada yang menempel, tidak boleh ada tai. Semuanya harus benar-benar tersirami oleh airnya wudhu. Benar-benar. Oke. Yang keempat, mengusap sebagian kepala sekalipun tidak ada rambut yang tumbuh. Dan tidak cukup dengan membasuh kedua tumit di sela-sela kulit yang retak di bawah tumit ya. Mengusap sebagian kepala ini adalah fardu wudhu yang keempat, yakni mengusap sebagian kepala sekalipun tidak ada rambut yang tumbuh, dan tidak cukup dengan mengusap rambut yang panjang melebihi atas kepala. Nah, di sini kita wajib membasuh seperti ini ya teman-teman. 3 kali sudah cukup. Nah, yang kelima yakni membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Juga wajib membasuh kedua tumit dan sela-sela kulit yang retak di bawah kedua tumit. Nah, di sini artinya semua sela-sela jari, sela macam, kalau ada retak-retak semuanya air. Intinya semua airnya itu harus benar-benar membasahi anggota wudhu, anggota fardunya wudhu. Nah, di sini. Yang keenam adalah tertib. Tertib di sini maksudnya berurutan. Tidak boleh tiba-tiba membasuh tangan dulu. Mestinya harus membasuh muka dulu sebelum tangan. Nah, ini harus tertib, berurutan, tidak boleh. Oke, lanjut yang ketiga, yakni membahas masalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu di sini. Sunnah wudhu itu banyak sekali sampai tidak ditulis di sini. Di antaranya yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu disunahkan segala pekerjaan yang diridhai oleh Allah itu disunahkan membaca basmalah. Ketika kita mau berangkat bekerja, kita disunahkan membaca bismillah. Ketika kita mau belajar, kita disunahkan membaca basmalah.
kita naik kendaraan, kita disunahkan membaca basmalah. Semua aktivitas sehari-hari itu disunahkan untuk membaca basmalah. Dan tentunya hal-hal yang baik ya teman-teman. Oke, lanjut yang kedua, yakni sunnah-sunnah dalam wudu. Yang kedua telapak tangan dibasuh lebih dulu sebelum memasukkan ke dalam jading. Nah, ini ke dalam hidung atau mulut. Nah, ini disunahkan membasuh dulu, kemudian kita berkumur. Tuh maksudnya. Oke, yang ketiga adalah bersiwak atau menggosok gigi. Nah, kita disunahkan untuk menggosok gigi dulu. Sebelum berwudu kita menggosok gigi. Yang keempat adalah berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut kemudian kita buang. Yang kelima, mengisap air ke dalam hidung lalu dikeluarkan kembali. Nah, di sini memasukkan air ke hidung dan ke mulut, kemudian kita buang kembali. Itu disunahkan. Untuk kalau kalian mengalami selemah, kalau ada irus, itu boleh dimasukkan air dulu kemudian dibuangkan. Oke, lanjut ke yang keenam, yakni mengusap seluruh kepala. Nah, di sini disunahkan mengusap semua kepala, disunahkan. Kan tadi diwajibkan itu adalah nggak apa-apa sedikit begini 3 kali. Tapi di sini disunahkan untuk semuanya. Nah, semuanya. Yang ketujuh, mengusap kedua daun telinga, baik bagian luar atau bagian dalamnya. Nah, di sini disunahkan begini. Disunahkan mengusap begini ya. Nah, yang kedelapan, membasuh sela-sela kedua jari tangan dan jari kaki. Nah, ini disunahkan. Sela-sela begini, guys. Sela-sela begini. Oke teman-temanku, kita lanjut ke yang ke-9, membasuh sela-sela jenggot yang lebat. Nah, jika kita mempunyai jenggot, kita sela-sela begini membasuh, kita disunahkan. Yang ke-10, menggerak-gerakkan cincin agar airnya merata ke jari-jari. Nah, ketika kita memakai cincin itu kita putar-putar begini saja supaya airnya masuk ke dalam sela-sela yang tertutup oleh cincin itu. Pokoknya semua air wudhu itu tidak boleh terhalang ya, intinya begitu. Lanjut yang ke-11, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Nah, ini disunahkan mendahulukan kanan dulu baru yang kiri. Lanjut yang ke-12, serba 3 kali. Nah, ini disunahkan 3 kali semua, mulai dari basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, ini juga 3 kali, membasuh kaki 3 kali, semuanya serba 3 kali. Itu yang disunahkan. Secara yang ke-13, yakni yang disunahkan, yakni secara berturut-turut, jangan sampai dipisah antara fardu yang satu dengan fardu yang lain. Nah, ini harus berurutan, tidak boleh dihalang-halangi. Misalnya kita lagi berwudu gini, baru basuh muka saja kita sudah mengerjakan yang lain, kita pergi yang lain, itu tidak disunahkan. Yang ke-14, tidak hanya sekedar membasuh tetapi disertai menggosok. Nah, ini benar-benar tidak hanya sekedar menyirami membasuh saja,
tapi benar-benar menggosok sampai kalau boleh daki-dakinya itu sampai hilang. Nah, itu yang disunahkan. Terus yang ke-15, membaca doa setelah selesai berwudu. Ya, setelah ada kan itu doanya. Asyhadu an la ilaha illallah, kan itu ada doanya. Kalian bisa cari di internet dimanapun. Ini kan zaman canggih, kita mudah belajarnya. Oke, yang keempat di sini membahas masalah makruhnya wudu. Tadi adalah sunnah, sekarang membahas masalah makruh dalam berwudu. Itu ada 4 macam, yakni yang pertama memakai air yang berlebih-lebihan. Nah, ini yang dilarang dalam Islam, syariat Islam. Jangan mubazir air, seperlunya lah. Kita dilarang untuk membuang-buang air yang secara berlebih-lebihan. Kita disuruh untuk irit-irit. Yang kedua, minta bantuan orang lain kecuali jika ada halangan. Nah, misalnya kita menyuruh orang lain untuk menuangkan air, itu kalau ada keperluan itu boleh. Tapi kalau hanya untuk imeng-imeng itu nggak boleh, iseng-iseng itu nggak boleh. Yang ketiga, melebihi dari 3 kali. Nah, kita dimakruhkan, dilarang kalau lebih dari 3 kali. Misalnya kita mau membasuh muka itu sampai 5 kali, itu dilarang. Kemudian yang keempat, mengelapi dengan handuk atau bekas wudu agar cepat kering. Nah, ini dilarang. Mengelap-ngelap, misalnya kita ambil kain kemudian kita lap supaya air-air yang di muka kita itu cepat kering, itu yang dimakruhkan, dilarang. Kemudian selanjutnya adalah perkara yang membatalkan wudu, ada 4. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu kita. Itu di sini dijelaskan ada 4 macam. Ada 4 macam. Yakni yang pertama adalah segala apa yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Nah, tentu di sini sudah pasti batal. Segala yang keluar dari kubul atau dubur kita, baik itu BAB atau kering atau angin atau batu atau segala macam, itu tetap membatalkan yang namanya wudu. Yang kedua, hilangnya akal yang disebabkan mabuk, sakit, gila, pingsan atau disebabkan tidur yang tidak menetap tempatnya duduknya dari tanah. Nah, ini dapat membatalkan wudu. Misalnya gila atau tidurnya itu berbaring, bukan tidurnya duduk seperti ini menetap. Kalau duduk bersila seperti ini menetap, dia tidak bergerak-gerak begini, itu boleh. Itu tidak membatalkan wudu walaupun dia tidur. Nah, kemudian yang ketiga, menyentuh seseorang yang bukan mahramnya tanpa lapisan penghalang. Nah, ini dapat membatalkan wudu. Menyentuh mahram ini maksudnya menyentuh yang bukan mahram. Nah, di sini maksud bukan mahram. Bukan mahram ini maksudnya orang yang boleh kita nikahi. Itu yang dapat membatalkan wudu. Tapi kalau mahram, misalnya saudara kita, misalnya ibu kita, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau orang yang boleh kita nikahi, itu kalau kita bersentuhan, tapi kalau tidak ada penghalang, itu baru membatalkan wudu. Yang keempat, menyentuh kemaluan orang dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, menyentuh kemaluan dengan orang dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, menyentuh kemaluan tanpa lapisan juga itu dapat membatalkan wudu, baik laki-laki maupun perempuan.
Oke, kemudian kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya. Kita akan mengaji, kita akan belajar sampai full 1 jam ya teman-teman. Kita akan lanjut, kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yakni mandi ya. Kita buka mandi, sedikit pembahasan kalau masalah mandi ya teman-teman. Mandi, bab mandi, pasti kalian tahu lah apa itu mandi, mandi besar maupun mandi biasa. Kita harus bisa membedakan. Di sini yang pertama dibahas masalah perkara yang mewajibkan mandi. Itu ada 6. Yakni yang pertama, masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah ini adalah kepala kemaluan kita. Itu masuk ke dalam kemaluannya perempuan, istri kita. Itu dapat mewajibkan kita mandi besar. Nah, ini maksudnya ya teman-teman. Yang kedua adalah keluarnya air mani. Nah, ini keluarnya air mani, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, itu wajib mandi. Misalnya kita mimpi basah, kemudian ketika kita sudah bangun, celana kita sudah basah, ternyata air mani kita sudah keluar. Itulah, maka kita diwajibkan untuk mandi besar. Yang ketiga, jenazah muslim selain orang yang mati syahid. Nah, di sini diwajibkan jenazah muslim. Jenazah muslim yang mati syahid. Yang keempat adalah haid. Nah, bagi perempuan adalah haid. Biasanya perempuan itu haid dalam 9 bulan, 9 tahun. Itu baru perempuan itu normal. Perempuan itu haid. Yang kelima adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar ketika sudah melahirkan. Itu namanya nifas. Yang keenam yakni adalah melahirkan anak. Nah, ini melahirkan anak, maka itu diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian selanjutnya yang kedua di sini membahas masalah fardunya mandi. Itu ada 2, yaitu yang pertama, niat ketika pertama kali membasuh bagian badan. Nah, sama seperti wudhu tadi, bersamaan niat itu dengan membasuh badan. Bersamaan begini, misalnya kita menyirami air, harus bersamaan niatnya itu. Ini dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, meratakan air ke seluruh kulit dan juga apa yang ada di bawah rambut atau kepala kulit. Nah, meratakan semua anggota tubuh kita itu mesti basah semua. Itu mesti terkena air semua. Tidak boleh ada yang menghalangi air tersebut. Misalnya ada getah, lem, cat misalnya ada di sini atau apa segala macam. Itu tidak boleh, karena ini wajib. Oke, lanjut yang ketiga di sini membahas masalah sunnah mandi. Itu banyak sekali, tapi di sini cuma dijelaskan ada 6 perkara. Ada 6 macam. Yang pertama adalah beristinja. Nah, beristinja, membersihkan yang kotor-kotor dulu. Ketika ada najis kita bersihkan dulu semuanya. Yang kedua yakni adalah berwudu lebih dahulu sebelum mandi. Di sini disarankan untuk berwudu dulu seperti wudunya untuk sholat. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Yang kedua adalah menggosok semua kulit.
Dan yang keempat, memulai dari belahan tubuh sebelah kanan. Nah, kanan dulu baru kiri. Nah, itu disunahkan. Yang kelima, serbat 3 kali. Nah, 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, kepala 3 kali. Misalnya. Yang keenam, mualat. Nah, yang keempat di sini adalah syarat-syarat mandi itu sama dengan syarat-syaratnya berwudu. Nah, sama. Sedangkan memakruhkan mandi itu sama dengan memakruhkan wudu. Nah, sama semua. Jadi kita kuasai dulu itu dalam berwudu, baru kita sini sama semua ya. Teman-teman, yang makruh, yang sunnah sama semua. Oke teman-teman, kita lanjut yang ke pembahasan selanjutnya, yakni adalah bertayamum. Nah, ini di sini tayamum. Tayamum. Yang pertama yang dibahas di sini dalam kitab ini adalah tayamum. Dijelaskan dulu apa itu tayamum. Tayamum adalah mengusap wajah dari kedua tangan dengan debu yang suci sesuai dengan ketentuan sebagai pengganti wudu dan mandi. Itu adalah tayamum. Itu adalah pengertian dari tayamum. Yang kedua di sini sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu untuk bertayamum. Antara lain, yang pertama, karena tiadanya air, sudah dicari tapi tidak ketemu. Nah, misalnya kita ditimpa oleh musim kering, tidak ada air, kita cari kemana-mana itu tidak dapat air, maka kita boleh bertayamum. Yang kedua, takut menggunakan air. Misalnya kita terkena sakit, misalnya kita dilarang oleh dokter kalau kita menggunakan air maka kita akan mati misalnya, atau lebih sakit parah, atau ada uzur, ada halangan, itu boleh. Yang ketiga, air hanya cukup untuk mengatasi dahaga binatang yang dihormati. Nah, di sini air kita dibolehkan bertayamum kalau air yang cukup untuk mengatasi dahaga. Misalnya ada kambing kita itu sangat-sangat kehausan, itu cukup untuk minumannya saja, kita tidak bisa menggunakannya untuk berwudu, itu boleh bertayamum. Yang ketiga, yakni syarat-syarat bertayamum. Yang pertama adalah syaratnya, yang pertama berusaha mencari air lebih dulu sebelum melakukan tayamum. Kita disuruh dulu untuk mencari air kemana-mana tapi tidak ketemu, baru boleh bertayamum. Yang kedua, yang digunakan untuk bertayamum adalah debu yang suci lagi kering, bukan yang basah dan melekat. Nah, ini disunahkan benar-benar tanah yang kering atau debu yang benar-benar kering, tidak ada yang bisa melekat. Nah, yang ketiga, memperbarui tayamum setiap kali mengerjakan sholat fardu. Nah, di sini jadi tayamum ini adalah satu tayamum untuk satu sholat wajib. Nah, kalau berwudu untuk semua sholat wajib itu bisa sebelum batalnya wudu. Tapi kalau tayamum itu hanya satu fardu dan satu tayamum. Tapi kalau di sini kalau sunnah itu semua, berapapun itu sholat sunnah sebelum batal itu bisa dikerjakan kalau sholat sunnah.
Paham kan teman-teman? Bagi teman-temanku yang belum paham, silakan komen di kolom komentar ya. Lanjut yang keempat, yakni fardu-fardunya tayamum, wajib-wajibnya tayamum. Yang pertama, niat melakukan tayamum agar diperkenankan mengerjakan sholat fardu. Yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan sampai ke siku dengan 2 kali tepukan tangan, telapak tangan dan Yang ketiga, yakni meratakan debu pada anggota diusap. Yang keempat adalah tertib. Nah, ini adalah fardu-fardunya dalam bertayamum. Misalnya begini, cara praktiknya begini ya. Kita ambil debu dulu, kita ambil debu. Kita begini, ambil debu, kemudian kita usapkan ke wajah begini. Terus yang kedua, fardu yang kedua kita usapkan ke telapak tangan begini. Kita tepuk lagi begini, kemudian kita begini. Nah, begini, kemudian ini. Nah, begitu caranya. Sangat simpel ya, simpel. Yang keempat adalah tertib. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Nah, yang pertama, apapun yang dapat membatalkan wudhu itu juga dapat membatalkan tayamum. Nah, sama seperti tadi dalam bab wudhu itu banyak sekali yang dapat membatalkan tayamum. Yang kedua adalah melihat air sebelum mengerjakan sholat. Nah, ini juga dapat membatalkan tayamum. Misalnya kita sudah bertayamum, kemudian kita mau mengerjakan sholat, kemudian ada air yang terlupakan, yang tersembunyi. Jadi itu dapat membatalkan wudhu. Kita berwudhu langsung pakai air, begitu. Yang ketiga adalah murtad. Murtad ini adalah keluar dari Islam. Itu dapat membatalkan tayamum. Semua ibadah itu dapat batal kalau menjadi murtad. Nah, yang selanjutnya adalah menghimpun atau mengumpulkan tayamum dengan wudhu. Nah, siapapun yang pada dirinya terdapat luka atau bisul, maka orang itu wajib membasuh anggota badan yang sehat untuk berwudu dan tidak terkena luka atau bisul, kemudian bertayamum untuk anggota yang terluka dan bisul. Jadi di sini 2 kali. Misalnya ada luka di tangan kita, ada bisul di tangan kita. Kita tidak boleh bisul ini tidak boleh terkena air. Maka kita berwudu dulu, kemudian kita bertayamum 2 kali ya teman-teman. Ini adalah bagi orang yang benar-benar berisiko. Yang selanjutnya adalah bagi orang yang luka memakai perban, orang yang berada dalam keadaan dibalut hendaklah bertayamum dan mengusap pembalutnya dengan air dan tidak perlu mengulangi sholatnya manakala sewaktu dibalut orang tersebut dalam keadaan suci. Nah, di sini dalam keadaan suci kita berwudu dulu, kemudian kita dibalut oleh perban, itu bisa. Lagi pula letak pembalut bukan di tempat yang menjadi kewajiban diusap waktu bertayamum. Kalau orang itu tidak demikian halnya, maka wajib mengulangi sholatnya. Nah, ini maksudnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah haid dan nifas ya. Haid dan nifas. Apa sih yang dimasukkan dengan haid dan nifas? Pasti perempuan tahulah apa itu haid dan nifas. Oke, di sini yang dibahas yang pertama adalah darah yang keluar
yang keluar wanita itu ada 3, yakni yang pertama adalah darah haid, yang kedua darah nifas atau darah ketika sudah melahirkan, yang ketiga adalah darah istihadah. Istihadah ini adalah penyakit. Oke, yang pertama dibahas di sini adalah darah haid. Apa yang dimaksud dengan darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita sesudah ia berusia 9 tahun dalam keadaan sehat dan menurut keadaan yang biasa. Itu yang dinamakan darah haid ya teman-teman. Darah haid. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah darah nifas. Apa yang dimasukkan darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita sehabis melahirkan anak. Itu yang dimasukkan darah nifas. Nah, yang ketiga yakni darah istihadah. Istihadah yakni darah yang keluar dari rahim wanita disebabkan karena penyakit ya. Karena penyakit. Jadi ini bukan haid, tapi darah penyakit. Nauzubillah. Selanjutnya adalah masa hamil, masa haid. Nah, masa haid di sini. Masa haid sesingkat-singkatnya wanita haid itu sehari semalam, dan yang paling lama adalah 2 minggu atau 15 hari atau malam. Kalau lebih dari 2 minggu berarti termasuk darah istihadah. Nah, di sini normalnya itu paling sedikit itu adalah 24 jam. Paling sedikit. Paling apa namanya? Sesingkat-singkatnya lah wanita haid itu adalah 24 jam. Dan paling lama itu adalah 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu itu berarti darah istihadah atau darah penyakit. Selanjutnya adalah masa hamil. Masa hamil secepat-cepatnya masa hamil adalah 6 bulan dan biasanya 9 bulan. Itu masa hamil. Paling cepat adalah 6 bulan dan biasanya itu normalnya adalah 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Selanjutnya adalah masa nifas. Sesingkat-singkatnya masa nifas atau waktu nifas itu hanya sebentar saja. Dan yang menjadi kebiasaan adalah 40 hari sampai 40 malam. Dan yang terlama adalah 60 hari, 2 bulan. Kalau lebih dari batas terlama belum berhenti, maka dari itu termasuk dari darah istihadah ya. Darah istihadah. Jadi masa nifas ini atau masa darah ketika sudah melahirkan ini itu keluar sampai sebentar saja, sebentar, dan menjadi kebiasaan normal itu adalah 40 hari 40 malam, dan yang paling lama adalah 2 bulan. Kalau lebih dari ini berarti itu termasuk dari darah istihadah. Paham kan? Lanjut, yang selanjutnya adalah hal-hal yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah tawaf. Ini ketika kita sudah membuang hadas kecil. Yang ketiga adalah menyentuh dan membawa Al-Quranul Karim. Ini dilarang, diharamkan. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang diharamkan atas orang yang junub. Junub misalnya hadas besar, sudah berhadas besar. Yang pertama adalah sholat, kedua tawaf, ketiga menyentuh dan membawa Al-Quran, keempat membaca Al-Quran, kelima berdiam diri di dalam masjid. Ini yang diharamkan bagi orang yang junub. Menyentuh, membawa
atau membaca Al-Quran, itu diharamkan. Yang keberapa ini? Yang selanjutnya adalah hal-hal yang diharamkan atas wanita yang sedang haid dan nifas. Nah, di sini agar beda-beda sedikit lah. Diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah menyentuh dan membawa Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, menyentuh, membawa atau membaca Al-Quran. Tapi kalau dia adalah hafiz Quran, takutnya hafalannya itu hilang, bisa diulangi, tapi jangan membaca, cukup baca di dalam hati saja, itu bisa. Yang kedua adalah itu Al-Quran itu menjadikan sebagai doa. Misalnya untuk berdoa, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu bisa diucapkan. Tapi untuk berdoa itu bisa. Yang kelima adalah berdiam diri di dalam masjid. yakni kalian harus tahulah bagaimana keadaannya. Misalnya sedang haid, janganlah masuk ke dalam masjid, jangan berdiam diri di dalam masjid, misalnya begitu. Yang keenam adalah puasa. Nah, kita dilarang untuk berpuasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Lebih-lebih lagi puasa yang wajib itu diharamkan ya, tidak boleh berpuasa. Tapi wajib menggantinya kalau puasa. Kalau sedang haid itu puasa mesti diganti. Kalau sholat tidak diganti. Kalau sholat, puasa wajib diganti kalau puasa wajib. Yang ketujuh adalah bermain birahi antara laki-laki dan perempuan dengan anggota badan yang ada di antara pusar dan lutut. Nah, ini ketika kalian bagi yang sudah menikah itu bermain birahi, itu jangan sampai itu melakukan berhubungan kemaluan. Itu tidak boleh kalau sedang dalam keadaan haid dan nifas, itu berbahaya. Nantinya nafsunya itu tidak bisa tertahankan. Jadi janganlah bermain begitu. Tunggu saja sampai selesai ya. Baiklah teman-teman, bagi teman-temanku yang belum menonton video-video sebelumnya, jangan sampai terlewatkan ya. Jangan sampai terlewatkan, silahkan tonton dari awal sampai selesai ya. Bagi teman-temanku yang sudah subscribe channelku ini, yang sudah like channelku ini, apalagi sudah share, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimurahkan rezeki. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, cuman ini nanti di video selanjutnya kita akan membahas masalah sholat. Jadi pada video ini kita sudah membahas masalah 5 bab ya. Sangat panjang pembahasan kita pada video kali ini. Kita sudah membahas masalah beristinja, berwudu, mandi, tayamum, dan haid dan nifas ya. Di video selanjutnya kita akan membahas fokus mengenai sholat, dalam bab sholat ya. Oke teman-temanku sekalian, bagi kalian yang belum download aplikasi ini, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya, supaya bisa memudahkan kita untuk belajar. Buat teman-temanku yang belum paham, silakan komen di kolom komentar, nanti Mahabbah Islam akan menjawab. Oke, cuma sampai di sini pembahasan kita pada pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya channel Mahabbah Islam. Thank you. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.